Di bawah langit kekaisaran Romawi yang megah, di tengah keheningan kota Yerusalem, nama Pontius Pilatus dikenal sebagai seorang gubernur yang memimpin wilayah Yudea dengan tangan besi. Ia adalah pejabat Romawi yang memiliki kuasa besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai figur yang ragu dan lemah dalam menghadapi kebenaran. Dalam tradisi Islam, meskipun nama Pilatus tidak disebut secara langsung, perannya dalam peristiwa yang melibatkan Nabi Isa memberikan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. 1. Pilatus dan dilema kekuasaan. Pontius Pilatus, seorang pemimpin dengan loyalitas kepada Kaisar Romawi, memerintah Yudea pada masa penuh gejolak. Sebagai gubernur, ia menghadapi tekanan besar dari para pemuka agama Yahudi yang menuduh Nabi Isa telah menghujat Tuhan dan mengancam tatanan masyarakat. Nabi Isa menyerukan tauhid, menyampaikan kebenaran, dan menentang praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh kaum Bani Israel pada waktu itu. Pilatus memahami bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia tahu Nabi Isa adalah seorang yang tidak bersalah, seorang yang memiliki kebijaksanaan dan pengaruh luar biasa. Namun di hadapan desakan para pemuka agama dan massa yang berteriak menuntut penyaliban, Pilatus menghadapi dilema besar, membela kebenaran atau menghindari pemberontakan yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. 2. Keputusan yang penuh keraguan. Pilatus mencoba mencari jalan tengah. Ia menawarkan agar Nabi Isa dilepaskan sebagai bagian dari tradisi Romawi yang membebaskan seorang tahanan pada hari raya besar. Namun massa yang telah dipengaruhi oleh para pemimpin Yahudi menolak. Mereka justru memilih Barabas, seorang penjahat, untuk dibebaskan. Pilatus merasa terdesak. Ia mencuci tangannya di depan kerumunan sebagai tanda bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah orang yang tak bersalah ini. Tetapi pada akhirnya, ia menyerahkan Nabi Isa untuk disalibkan seperti yang mereka tuntut. Namun dalam pandangan Islam, peristiwa ini tidak terjadi sebagaimana yang diyakini dalam tradisi Kristen. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa dari rencana pembunuhan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, sementara yang disalib adalah seseorang yang diserupakan dengan beliau. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa ibna Maryam Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walkin syubbiha lahum wa innal ladhin." Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. 3. Pelajaran dari kisah Pilatus. Pontius Pilatus menjadi simbol pemimpin yang gagal membela kebenaran karena takut kehilangan kekuasaan. Ia tahu Nabi Isa tidak bersalah, tetapi memilih menyerah pada tekanan massa dan mengambil jalan mudah. Dalam Islam, ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keberanian untuk menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang diberi amanah sebagai pemimpin. Pilatus adalah gambaran manusia yang memilih dunia daripada akhirat, tunduk pada hawa nafsu dan ketakutan akan kehilangan jabatan. Dalam tradisi Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab atas keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Seorang pemimpin adalah pemelihara, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipeliharanya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, hikmah untuk umat Muslim. Kisah Pontius Pilatus mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadapi berbagai rintangan, fitnah dan ancaman, tetapi tetap teguh dalam menyampaikan risalah tauhid. Sebagai umat Muslim,
Kita diajarkan untuk meneladani keteguhan para nabi dan menghindari sifat lemah seperti Pilatus yang mendahulukan kepentingan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Pilatus adalah pengingat bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Bagi kaum muslim, penting untuk selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama dalam segala tindakan, menjauhi kepentingan sesaat, dan berani membela kebenaran di atas segalanya. Kisah ini juga menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala tipu daya musuh tidak akan mampu menggagalkan rencananya yang sempurna. Nama Pontius Pilatus lekat dengan sejarah dan tradisi Nasrani lantaran peran pentingnya dalam peristiwa penyaliban Nabi Isa atau Yesus. Siapa sebenarnya sosok sejarah ini? Pilatus merupakan gubernur Romawi di Yudea sekitar tahun 26 sampai 37 Masehi dan paling terkenal karena memimpin pengadilan Yesus, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Dalam tradisi Kristen, Pontius Pilatus selamanya dikaitkan dengan satu peristiwa. Tulis Warren Carter, Profesor Perjanjian Baru di Brita Divinity School di Fort Worth, Texas, dalam bukunya Pontius Pilatus, Portraits of a Roman Governor, dikutip dari Life Science. Pilatus menggunakan kekuasaan hidup dan matinya sebagai gubernur untuk mengeksekusi Yesus, atau dalam perspektif Islam adalah Yudas di Yerusalem sekitar tahun 30. Menceritakan tentang seorang gubernur bengis yang tega menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa tak bersenjata dan memimpin pembantaian mengerikan yang membuatnya dipanggil kembali ke Roma. Catatan sejarah Pontius Pilatus. Bagian pertama, jejak Pontius Pilatus sebelum masuk ke Yerusalem. Pada suatu masa di kota kecil Roma yang tenang, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah kekristenan. Bayi itu diberi nama Pontius Pilatus. Pilatus tumbuh di lingkungan yang penuh dengan pengaruh politik dan militer. Ayahnya adalah seorang pejabat militer yang dihormati, dan ibunya berasal dari keluarga aristokrat Roma. Pendidikan Pilatus diarahkan untuk memahami taktik militer, hukum Romawi, dan seni diplomasi. Sejak usia muda, Pilatus menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ambisi yang kuat. Dia bergabung dengan militer Romawi dan naik pangkat dengan cepat berkat kecakapannya dalam pertempuran dan kepiawaiannya dalam strategi. Namun hatinya tidak hanya terikat pada peperangan, dia juga tertarik pada dunia politik. Pilatus tahu bahwa kekuatan sejati berada di tangan mereka yang mampu mempengaruhi dan mengendalikan orang banyak. Setelah bertahun-tahun berjuang di medan perang dan memperkuat posisinya dalam politik Roma, Pilatus menerima penugasan penting yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kaisar Tiberius menunjuknya sebagai prefek Yudea, sebuah provinsi yang terkenal dengan ketidakstabilannya dan sering terjadi pemberontakan. Tugas ini tidak mudah, tetapi Pilatus melihatnya sebagai kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Pilatus tiba di Yerusalem dengan hati yang penuh tekad. Dia membawa serta pasukan Romawi yang kuat untuk memastikan ketertiban di wilayah tersebut. Namun dia segera menyadari bahwa pemerintahannya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Kota Yerusalem dipenuhi dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang seringkali saling bertentangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan kaisar dan kebutuhan rakyat Yudea. Kebijaksanaan dan ketegasan Pilatus seringkali diuji. Salah satu peristiwa paling menonjol adalah ketika dia harus menghadapi Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang mulai mengumpulkan pengikut dan menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin Yahudi. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa dia menyebut dirinya raja, sebuah ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Bagian kedua, prestasi Pilatus di Yerusalem.
Pontius Pilatus tiba di Yerusalem dengan segala kebesaran dan keagungan seorang prefek Romawi. Ia datang dengan misi besar, menegakkan kekuasaan Roma di wilayah yang sering bergolak ini. Sejak hari pertama menjabat, Pilatus menyadari bahwa menjaga ketertiban di Yerusalem adalah tugas yang penuh tantangan. Namun ia tidak gentar. Dengan kebijaksanaan dan strategi yang telah diasah selama bertahun-tahun, Pilatus memulai serangkaian kebijakan yang mencatatkan namanya dalam sejarah. Prestasi pertama Pilatus adalah memperkuat infrastruktur kota Yerusalem. Ia memerintahkan pembangunan sebuah saluran air atau aqueduct yang sangat diperlukan untuk memasok air bersih ke kota tersebut. Proyek ini tidak hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan inovasi Romawi. Meskipun proyek ini sempat menimbulkan kontroversi karena pendanaan yang diambil dari harta Bait Suci, Pilatus berhasil menyelesaikannya dengan sukses, menjamin suplai air yang lebih baik bagi penduduk Yerusalem. Selain itu, Pilatus juga memperkenalkan reformasi dalam sistem administrasi dan perpajakan. Ia menegakkan hukum dengan ketat dan memastikan bahwa setiap warga, baik Yahudi maupun bukan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Di bawah pemerintahannya, korupsi dan ketidakadilan yang sebelumnya merajalela mulai berkurang. Meskipun pendekatan Pilatus seringkali keras, hal ini berhasil membawa stabilitas dan ketertiban di wilayah yang sebelumnya kacau. Salah satu momen yang paling mencolok dalam karier Pilatus di Yerusalem adalah caranya menangani berbagai pemberontakan. Ketika sekelompok pemberontak Yahudi berusaha melawan kekuasaan Romawi, Pilatus merespons dengan cepat dan tegas. Ia mengirim pasukan untuk meredam pemberontakan dengan kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Keberhasilannya dalam memadamkan pemberontakan ini menunjukkan ketegasan dan kemampuannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun Pilatus juga dikenal karena upayanya menjaga hubungan diplomatis dengan berbagai kelompok di Yerusalem. Ia seringkali mengadakan pertemuan dengan pemimpin agama dan komunitas untuk mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun tidak selalu berhasil mendapatkan persetujuan penuh, Pilatus menunjukkan bahwa ia bersedia mendengarkan dan berusaha menjaga perdamaian. Prestasi Pilatus yang paling kontroversial namun tak terlupakan adalah perannya dalam pengadilan Yesus dari Nazaret. Di hadapan tekanan dari pemimpin Yahudi dan kerumunan massa yang menuntut penyaliban, Pilatus mencoba mencari jalan tengah. Ia menawarkan pembebasan Yesus sebagai bagian dari tradisi Paskah. Tetapi ketika massa memilih Barabas, seorang pemberontak, Pilatus tidak punya pilihan lain selain menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Keputusan ini, meskipun penuh dilema, menunjukkan betapa sulitnya posisi Pilatus dalam menghadapi tuntutan yang bertentangan. Dalam seluruh masa jabatannya di Yerusalem, Pontius Pilatus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan berdedikasi. Meskipun ia seringkali harus mengambil keputusan yang sulit dan kontroversial, Pilatus tetap dikenang sebagai sosok yang berhasil membawa ketertiban dan pembangunan di tengah-tengah kekacauan. Kisahnya adalah cermin dari kompleksitas kepemimpinan dan tanggung jawab besar yang diembannya sebagai prefek Romawi di Yerusalem. Bagian ketiga, peperangan yang pernah diikuti Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, seorang prajurit muda yang penuh semangat, memulai karir militernya di bawah panji Kekaisaran Roma. Dalam perjalanan panjangnya, ia terlibat dalam berbagai peperangan yang membentuk karakter dan kepemimpinannya. Dari pertempuran pertama hingga saat-saat terakhirnya di medan perang, Pilatus menunjukkan keberanian dan strategi yang luar biasa. Salah satu pertempuran besar pertama yang diikuti oleh Pilatus adalah di Galia, wilayah yang kini dikenal sebagai Prancis. Di sana, Pilatus dan legiunnya menghadapi suku-suku Galia yang tangguh dan gigih.
Pertempuran di Gallia bukanlah tugas yang mudah. Medan yang berat dan pasukan musuh yang gesit membuat setiap langkah terasa berat. Namun, dengan keteguhan hati dan kecerdasan militernya, Pilatus berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan. Keberhasilan ini membawa namanya naik daun di kalangan petinggi militer Roma. Setelah pertempuran di Gallia, Pilatus dikirim ke Britania, sebuah wilayah yang masih dipenuhi dengan misteri dan perlawanan keras dari suku-suku lokal. Di sana, ia menghadapi tantangan baru, musuh yang lebih terorganisir dan medan perang yang lebih asing, membuat setiap pertempuran menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Pilatus. Dalam satu pertempuran yang paling menegangkan, ia memimpin serangan langsung ke jantung pertahanan musuh, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kemenangan di Britania tidak hanya memperkuat reputasi Pilatus, tetapi juga memperluas kekuasaan Roma di wilayah yang baru ditaklukkan ini. Salah satu momen paling heroik dalam karier militernya terjadi di Timur Tengah, di mana Pilatus berhadapan dengan pasukan Parthia. Parthia dikenal sebagai musuh yang tangguh dengan kekuatan kavaleri yang mematikan. Pertempuran ini penuh dengan siasat dan strategi. Pilatus dengan naluri militernya yang tajam menyusun rencana untuk memecah konsentrasi musuh dan menyerang dari sisi yang tak terduga. Dalam pertempuran ini, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam taktik perang, membawa pasukannya pada kemenangan yang gemilang dan memperkuat posisi Roma di wilayah tersebut. Kembali ke Roma sebagai seorang pahlawan perang, Pilatus disambut dengan penghormatan dan pujian. Namun ketenangan di ibu kota tidak bertahan lama. Kekaisaran Roma selalu membutuhkan pahlawan untuk menjaga perbatasannya yang luas. Pilatus kembali diutus, kali ini ke Yudea, sebuah provinsi yang sering dilanda pemberontakan dan konflik. Meskipun tidak selalu dianggap sebagai pertempuran tradisional, tugas Pilatus di Yudea penuh dengan konfrontasi dan tantangan. Di Yudea, Pilatus seringkali harus berurusan dengan pemberontakan lokal yang dipimpin oleh para zealot yang tidak puas dengan pemerintahan Romawi. Salah satu pemberontakan terbesar terjadi di kota Yerusalem. Para pemberontak mencoba menggulingkan kekuasaan Romawi dengan kekuatan senjata. Pilatus, dengan pengalaman pertempurannya yang luas, memimpin pasukannya untuk menekan pemberontakan dengan strategi yang matang. Ia memerintahkan pengepungan kota, memutus suplai makanan dan air, hingga akhirnya para pemberontak menyerah. Kemenangan ini menegaskan keteguhan Pilatus dalam mempertahankan kekuasaan Roma di wilayah yang penuh dengan ketegangan ini. Setiap pertempuran yang diikuti oleh Pilatus meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidupnya. Dari Gallia yang dingin hingga padang pasir Parthia yang panas, Pilatus membuktikan bahwa ia adalah seorang prajurit sejati, seorang pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan dan keberanian. Karier militernya yang cemerlang menjadi landasan kuat saat ia diangkat sebagai prefek Yudea, di mana ia melanjutkan perjuangannya dalam bentuk yang berbeda, namun tetap dengan semangat yang sama. Bagian keempat, hubungan Pontius Pilatus dengan Nabi Zakaria, Yahya dan Nabi Isa. Pada masa pemerintahannya di Yerusalem, Pontius Pilatus menemukan dirinya di tengah pergulatan spiritual yang penuh dengan kehadiran para nabi yang sangat berpengaruh. Di antara mereka, 3 nabi yang paling menonjol dan seringkali menarik perhatian Pilatus adalah Zakaria, Yahya, dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, dan Isa, dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Hubungan Pilatus dengan masing-masing nabi ini penuh dengan dinamika yang rumit, mencerminkan ketegangan antara kekuasaan duniawi dan suara spiritual yang kuat. Nabi Zakaria, seorang imam yang saleh, dikenal karena keteguhannya dalam iman dan kebijaksanaannya. Ia adalah sosok yang dihormati di Yerusalem, terutama di kalangan masyarakat Yahudi.
Zakaria adalah ayah dari Yahya, dan kehidupannya dipenuhi dengan doa dan pelayanan di Bait Suci. Meskipun Pilatus tidak memiliki banyak interaksi langsung dengan Zakaria, pengaruh Zakaria tetap terasa dalam masyarakat Yerusalem. Pilatus memahami bahwa Zakaria adalah sosok yang disegani, dan pesan-pesannya tentang kesetiaan kepada Tuhan seringkali memperkuat moral masyarakat. Zakaria juga dikenal karena kelahiran ajaib anaknya, Yahya. Kisah tentang bagaimana Zakaria dan istrinya yang sudah lanjut usia diberkati dengan seorang anak menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Pilatus, sebagai penguasa Romawi yang pragmatis, mungkin melihat kisah ini sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan lokal yang perlu dihormati, namun ia tetap menjaga jarak untuk tidak terlibat terlalu dalam. Yahya, anak Zakaria, tumbuh menjadi seorang nabi yang karismatik dan penuh semangat. Ia tinggal di padang gurun, mengenakan pakaian dari bulu unta, dan memakan belalang serta madu hutan. Yahya memulai pelayanannya dengan menyerukan pertobatan dan membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Pesan-pesannya yang keras dan penuh api menggetarkan banyak hati dan menarik ribuan pengikut. Yahya tidak takut berbicara menentang ketidakadilan, termasuk mengkritik Herodes Antipas, penguasa lokal yang akhirnya memerintahkan penangkapannya. Pilatus, yang selalu waspada terhadap setiap gerakan yang bisa mengancam stabilitas politik, mengamati Yahya dengan penuh perhatian. Ketika Yahya ditangkap oleh Herodes, Pilatus memilih untuk tidak campur tangan, meskipun ia mengetahui potensi dampak sosial dari penangkapan tersebut. Namun kematian Yahya di tangan Herodes menimbulkan gelombang protes dan ketidakpuasan di antara pengikutnya, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Pilatus dalam menjaga ketertiban. Pertemuan antara Pilatus dan Isa adalah salah satu momen paling terkenal dan paling dramatis dalam sejarah. Isa dengan ajarannya tentang kasih, perdamaian, dan kerajaan Tuhan menarik banyak pengikut dan menyebarkan pengaruhnya hingga ke Yerusalem. Ia dikenal melakukan mukjizat dan menyampaikan pesan yang penuh kebijaksanaan dan harapan. Kehadirannya di Yerusalem menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh pengaruh Isa. Ketika Isa dibawa ke hadapan Pilatus dengan tuduhan menghasut rakyat dan menyebut dirinya sebagai raja, Pilatus berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia tahu bahwa Isa tidak bersalah dan merasa terkesan dengan ketenangan dan kebijaksanaan Isa selama interogasi. Namun tekanan dari para pemimpin agama dan kerumunan yang marah membuat Pilatus harus membuat keputusan yang sulit. Meski berulang kali mencoba membebaskan Isa, akhirnya Pilatus menyerah pada tekanan massa dan memerintahkan penyaliban Isa, meskipun ia merasa bersalah dalam hatinya. Bagian kelima, kerjasama Yahudi Sanhedrin dengan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tiba di Yerusalem dengan semangat seorang penguasa Romawi yang bertujuan menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Namun di kota suci ini, ia segera mendapati dirinya berhadapan dengan Sanhedrin, dewan agama Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan religius dan sosial masyarakat Yahudi. Hubungan Pilatus dengan Sanhedrin diwarnai oleh negosiasi, ketegangan, dan kompromi yang terus-menerus. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Yerusalem, Pilatus tahu bahwa menjaga hubungan baik dengan Sanhedrin adalah kunci untuk memastikan stabilitas wilayah tersebut. Sanhedrin yang terdiri dari para imam, ahli Taurat, dan tetua, memegang otoritas spiritual dan hukum di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka sangat dihormati, dan suara mereka bisa mempengaruhi ribuan orang. Pilatus, meskipun memiliki kekuasaan militer, harus berhati-hati dalam setiap tindakannya agar tidak memicu pemberontakan atau ketidakpuasan yang meluas. Pada awal pemerintahannya, Pilatus mencoba menunjukkan sikap tegas namun bijaksana.
Ia memahami bahwa hukum dan tradisi Yahudi sangat penting bagi rakyat Yerusalem, dan ia tidak ingin mencampuri urusan internal mereka secara langsung. Namun, perbedaan pandangan dan kepentingan politik seringkali membawa Pilatus dan Sanhedrin ke dalam situasi yang sulit. Salah satu insiden pertama yang menguji hubungan Pilatus dengan Sanhedrin adalah penggunaan dana Bait Suci untuk proyek pembangunan saluran air. Sanhedrin merasa marah karena dana suci digunakan untuk kepentingan Romawi, meskipun proyek tersebut sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat. Protes dan kerusuhan pun terjadi, namun Pilatus berhasil meredamnya dengan menunjukkan bahwa proyek itu penting untuk kesejahteraan umum. Ia belajar dari insiden ini bahwa keputusan-keputusan terkait agama harus diambil dengan sangat hati-hati. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Sanhedrin membawa seorang pria bernama Yesus dari Nazaret ke hadapan Pilatus. Yesus telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dengan ajaran dan mukjizatnya, tetapi para pemimpin agama merasa terancam oleh popularitas dan pesan Yesus yang dianggap menantang otoritas mereka. Sanhedrin menuduh Yesus melakukan penghujatan dan menyebut dirinya sebagai Raja Yahudi, sebuah tuduhan yang memiliki implikasi politik serius bagi kekuasaan Romawi. Pilatus mendapati dirinya berada dalam dilema. Di satu sisi, ia tidak menemukan kesalahan yang pantas dihukum mati pada diri Yesus. Di sisi lain, tekanan dari Sanhedrin dan ancaman kerusuhan dari massa membuatnya sulit untuk menolak permintaan mereka. Pilatus berulang kali mencoba untuk membebaskan Yesus, bahkan menawarkan untuk melepaskannya sebagai bagian dari tradisi Paskah. Namun Sanhedrin dan kerumunan yang marah menuntut penyaliban. Dengan berat hati, Pilatus akhirnya menyerah pada tekanan tersebut dan memerintahkan penyaliban Yesus. Ia mencuci tangannya di depan kerumunan sebagai tanda bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah orang yang tidak bersalah ini. Tetapi keputusan itu tetap meninggalkan beban moral yang berat baginya. Kejadian ini menegaskan betapa sulitnya posisi Pilatus dalam menghadapi tuntutan politik dan religius di Yerusalem. Hubungan Pilatus dengan Sanhedrin adalah cerminan dari kompleksitas pemerintahan di wilayah yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan pandangan. Meskipun Pilatus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum Romawi dan menghormati tradisi Yahudi, ia seringkali harus membuat keputusan yang sulit dan kontroversial. Pada akhirnya, hubungan ini diwarnai oleh ketegangan dan kompromi yang menjadi bagian penting dari sejarah Yerusalem di masa pemerintahan Pilatus. Bagian ke-6, peristiwa penyaliban Nabi Isa. Pontius Pilatus tiba di Yerusalem dengan tekad seorang prefek Romawi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di wilayah yang sering bergejolak. Selama masa pemerintahannya, ia berhadapan dengan banyak tantangan, namun tidak ada yang lebih dramatis dan berpengaruh daripada penyaliban Yesus dari Nazaret. Kisah ini memiliki perspektif yang berbeda dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan Islam, mencerminkan kompleksitas dan dampaknya yang mendalam dalam sejarah. Versi Yahudi. Bagi para pemimpin Yahudi di Sanhedrin, Yesus adalah seorang pengkhotbah yang menimbulkan kekhawatiran serius. Ajarannya yang revolusioner dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya menarik banyak pengikut yang pada gilirannya dianggap mengancam otoritas dan ketertiban agama Yahudi. Yesus dituduh melakukan penghujatan karena menyebut dirinya sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Raja Yahudi, gelar yang sangat mengganggu para pemimpin agama. Sanhedrin tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati, memutuskan untuk membawa kasus Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Mereka berharap Pilatus dengan otoritas Romawinya akan memenuhi permintaan mereka untuk menghukum mati Yesus. Pilatus mendapati dirinya dalam dilema. Ia tidak menemukan kesalahan yang pantas dihukum mati pada diri Yesus, tetapi tekanan dari Sanhedrin dan ancaman kerusuhan dari massa membuatnya akhirnya menyerah
dan memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Versi Nasrani. Dalam tradisi Nasrani, penyaliban Yesus adalah peristiwa sentral yang membawa pesan penebusan dan keselamatan bagi umat manusia. Yesus yang dianggap sebagai Mesias dan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke dunia untuk mengajarkan kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para pemimpin Yahudi merasa terancam oleh ajaran dan popularitas Yesus, mereka memutuskan untuk menangkap dan menyerahkannya kepada otoritas Romawi. Di hadapan Pilatus, Yesus tetap tenang dan penuh wibawa. Pilatus, meskipun tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, merasa tertekan oleh desakan Sanhedrin dan massa yang menuntut penyaliban. Dalam upaya untuk melepaskan tanggung jawab, Pilatus menawarkan pilihan kepada massa untuk membebaskan Yesus atau Barabas, seorang penjahat. Ketika massa memilih Barabas, Pilatus mencuci tangannya sebagai simbol bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah Yesus. Penyaliban Yesus kemudian terjadi, dan bagi umat Nasrani, kematian dan kebangkitannya menjadi dasar iman mereka, memberikan harapan akan kehidupan kekal. Versi Islam. Dalam pandangan Islam, Yesus dikenal sebagai Nabi Isa, adalah seorang nabi yang mulia dan dihormati, tetapi tidak disalibkan. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang Yahudi berencana untuk menyalibkan dan membunuh Isa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Menurut keyakinan ini, seorang lain yang diserupakan dengan Isa disalibkan di tempatnya. Kisah ini menekankan bahwa Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pesan kebenaran, dan bahwa dia akan kembali pada akhir zaman untuk menyelesaikan misinya. Penyaliban yang dianggap terjadi sebenarnya adalah tipu daya yang gagal dari musuh-musuh Isa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menyelamatkan nabinya dari kematian. Kisah penyaliban Yesus dari Nazaret di Yerusalem adalah salah satu peristiwa paling penting dan kontroversial dalam sejarah. Bagi Pilatus, itu adalah momen yang penuh tekanan dan dilema moral. Bagi Sanhedrin, itu adalah upaya untuk menjaga ketertiban agama. Bagi umat Nasrani, itu adalah puncak dari misi penyelamatan Yesus. Sedangkan bagi umat Islam, itu adalah bukti dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya. Peristiwa ini, dengan semua perspektifnya, mencerminkan kedalaman sejarah dan pengaruh spiritual yang terus dirasakan hingga hari ini. Pontius Pilatus, seorang tokoh sejarah dari era Romawi, dikenal dalam tradisi Kristen sebagai gubernur Yudea yang memerintahkan penyaliban Nabi Isa, Yesus. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid kepada Bani Israel. Meskipun penyaliban Nabi Isa tidak diakui dalam Islam, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Quran Surat An-Nisa ayat 57-58. Kisah tentang Pontius Pilatus tetap dapat memberikan pelajaran penting bagi kaum muslim. 1. Keadilan adalah pilar kepemimpinan. Pontius Pilatus dikenal sebagai pemimpin yang menghadapi dilema besar. Meskipun ia menyadari bahwa Nabi Isa tidak bersalah, ia tunduk pada tekanan massa dan membiarkan penyaliban terjadi. Dari sini, kaum muslim dapat belajar bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan. Dalam Islam, seorang pemimpin harus berpegang teguh pada kebenaran, meskipun menghadapi tekanan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat An-Nisa ayat 135. 2. Jangan biarkan tekanan mengaburkan kebenaran. Pilatus adalah simbol seorang pemimpin yang lemah di hadapan desakan publik. Dalam Islam, kaum muslim diajarkan untuk tidak mengikuti mayoritas jika mereka berada di jalan yang salah. Kebenaran tidak diukur berdasarkan banyaknya orang yang mendukungnya, melainkan sejauh mana ia sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pelajaran ini mengingatkan kaum muslim untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, meskipun menghadapi godaan atau tekanan sosial. 3. Akibat mengambil keputusan tanpa hikmah. Keputusan Pilatus yang menyerahkan Nabi Isa kepada massa menunjukkan lemahnya hikmah dalam memimpin. Islam mengajarkan bahwa keputusan besar harus diambil dengan hati-hati, bijaksana, dan berdasarkan ilmu. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam memimpin dengan hikmah, mengutamakan musyawarah, dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan tindakan. 4. Merenungi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan risalah. Kisah Nabi Isa dan interaksinya dengan Pontius Pilatus juga mengingatkan kaum muslim bahwa perjuangan para nabi penuh dengan ujian berat. Nabi Isa menghadapi pengkhianatan, fitnah, dan ancaman dari para pemimpin yang bersekongkol melawannya. Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk bersabar dan teguh dalam menghadapi rintangan saat menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, tetapi mereka bersabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka." Quran Surat Al-An'am ayat 34. 5. Berpegang pada akhirat, bukan duniawi. Pontius Pilatus tampaknya lebih peduli dengan kedudukannya di dunia daripada mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran bagi kaum muslim adalah agar tidak tergoda oleh kepentingan duniawi hingga mengorbankan nilai-nilai agama. Dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Rasulullah bersabda, "Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadits riwayat Muslim. Kisah Pontius Pilatus adalah pengingat penting tentang keadilan, hikmah dalam kepemimpinan, dan keberanian untuk membela kebenaran. Bagi kaum muslim, pelajaran ini mengajarkan pentingnya menegakkan nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan, meskipun harus menghadapi tekanan atau ujian berat. Pada akhirnya, setiap keputusan yang diambil di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.